Semangat sehat semuanya. Hari ini bertemu dengan saya lagi, Mahendra Datu. Dan saya akan ngajak ngobrol dikit tentang hal yang membosankan, namanya visi. Nah, bosankan ya. Visi sejelas itu. Tapi bukan visi sembarang visi. Hari ini saya ditemani oleh seorang anak muda ya, yang akan dialog dengan saya, yang saya sebenarnya masih belajar banyak dari anak-anak muda. Visi ini seperti kata anak-anak milenial zaman sekarang, harus tetap membumi ya, bisa dikerjakan. Tapi zaman sekarang juga menuntut mengejar visi itu harus menyenangkan. Jadi kita ada sukacita. Karena apa? Visi itu sebaiknya, idealnya sinkron dengan passion kita. Jadi ketika kita menyetap sebuah visi ya, kita merangkai sebuah visi itu adalah curahan hati kita berdasarkan kita punya passion. Saya terlalu usur untuk membahas visi ini dengan masa lalu. Bersama saya anak muda, dia akan bercerita dari versi dia. Zaman sekarang itu membangun sebuah visi, membuat statement tentang visi dan bagaimana mengeksekusinya seperti apa. Saya akan undang hari ini sahabat saya masih muda, namanya Mahe, hampir sama dengan nama saya ya. Halo, apa kabarnya Mahe? Luar biasa sekali Om. Salam sehat juga buat Om, juga buat semuanya. Luar biasa ya. Kita ini orang-orang luar biasa meski beda generasi ya. Nih Mahe, apa kesibukan kamu akhir-akhir ini? Saya lagi sibuk memperbaiki visi. Lah, kenapa direvisi? Emangnya ada yang salah sehingga harus direvisi? Sebenarnya salah sih tidak. Tapi saya rasa saya perlu visi yang sedikit lebih tajam. Kalau sekarang tuh apa-apa harus jelas soalnya Om. Soalnya visi pun kalau nggak jelas ya buat apa? Dan visi juga bisa kadaluarsa sebenarnya Om. Walah Mahe. Memang visimu itu apa? Visimu apa? Sebentar. Apakah visimu itu dimulai dengan kata menjadi bla 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 atau becoming bla 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 begitu? Kalau visi dimulai dengan kata becoming, menjadi, itu mah udah biasa Om, udah kuno dan sedikit membosankan ya. Dari visi itu sebenarnya harus lebih doable ya, lebih membumi. Kalau visi saya sih nggak pakai kalimat-kalimat seperti itu Om, tapi lebih ke poin-poin. Visi itu ya Om harus benar-benar mentransformasi, mengubah tak hanya state of life, tapi juga state of mind pada saat visi itu mau direalisasi. Nah coba nih, ini aku jadi pengen tahu nih Om. Sebelum aku sebutkan visi aku mau tanya Om deh, kapan Om terakhir bikin visi? Tahun berapa? Visinya apa? Lalu sekarang hasilnya bagaimana Om? Aku pengen tahu tuh. Kok yang tanya ganti ditanya nih? Tapi oke deh, gini ya. Seingat Om bikin visi yang serius itu saat pertama kali kira-kira 25 tahun yang lalu ya. Om kerja di perusahaan. Visi Om waktu itu punya karir yang bagus dan penghasilan yang oke. Ya, punya karir yang bagus dan penghasilan yang oke. Itu kira-kira 25 tahun yang lalu. Dan visinya kayak gitu ya Om. Itu mah terlalu ngawang-ngawang menurut aku Om. Karir bagus tuh yang kayak apa? Penghasilan yang oke tuh yang seberapa gede? Itu kan gak jelas ya Om ya. Gimana Om? Kok ngawang-ngawang gimana? Lah memang itu visi Om waktu itu. Sederhana saja. Kalau terlalu rumit, Om khawatir nanti gak bisa dieksekusi. Gitu ceritanya. Iya sih Om, tapi lihat dong sekarang hasilnya bagaimana. Aku pengen tahu nih Om. Ya sebenarnya hasil oke lah. Selama 25 tahun ini Om bekerja di 3 perusahaan berbeda ya.
Sekarang Om sudah jadi GM ya, General Manager. Penghasilan oke, lumayan. Tapi ya sebenarnya Om berharap sudah jadi direktur. Dan kalau bisa punya saham di perusahaan tempat Om bekerja. Nah, itu dia Om, itu yang aku maksud. Kalau visinya ngegantung begitu, ya gimana? Jadi sulit memberi energi dorongan yang mentransformasi kita kan? Tak hanya yang kasat mata aja seperti kantor lebih besar, baju kita lebih mahal, mobil kita lebih oke, rumah lebih gede. Tak ada yang bisa memberi dorongan kayak gitu kalau visinya ngegantung. Ngegantung gimana? Kan jelas banget tuh visi Om. Tapi oke lah, Om pengen belajar nih. Zaman sekarang kan katanya jangan pakai pakem-pakem yang sudah uzur, sudah purba. Coba, Om sekarang pengen dengar poin-poin visi yang Mahe bikin kayak apa sih? Gini nih Om, aku nih baru kerja 2 tahun. Bulan lalu aku pindah kerjaan, bidangnya sama, sales dan marketing. Nah, karena pindah kerjaan, aku ceritanya udah makin paham dunia kerja nih. Juga dunia bisnis, aku ngamatin, aku observasi Om. Jadi aku tak hanya memikirkan soal karir aja, tapi semua hal yang menentukan apakah apa aja bisa aku lakukan gitulah ceritanya. Apa yang kira-kira aku bisa lakukan, yang aku senang, ya bikin aku seneng gitu kalau melakukannya, dan bisa membantu aku mempercepat aku mencapai visiku. Itu kenapa aku tadi pengen memperbaiki visi. Pertama nih ya, di tempat yang sekarang ini, aku cuma ingin dalam setahun aku dapat naik level jabatan dan naik gaji ya 50% lah. Tinggi memang ya. Yang kedua, kalau aku berhasil nih Om, aku akan stay 2 tahun lagi nih di kantor ini. Lalu aku akan pindah kerjaan di tempat yang lain. Yang ketiga Om, aku hanya ingin kerja di tempat orang, kerja sama orang 10 tahun aja. Untuk itu setiap tahun aku akan belajar banyak hal praktis. Aku akan belajar keuangan, belajar coding, ambil sertifikasi untuk marketing, supply chain, sertifikasi untuk corporate finance, sertifikasi untuk OSCI, sertifikasi untuk design thinking, apapun yang membuat aku tahu dan paham betul nih operasional sebuah bisnis itu kayak apa. Nah untuk itu Om, setiap bulan aku harus selesai baca buku. Ada 2 jenis buku nih ya. Yang satu buku tentang self development yang membuat aku lebih baik dalam profesiku dan keterampilanku. Yang satu lagi buku lain yang tidak ada hubungannya dengan kerjaan. Aku suka baca novel, suka baca hal-hal yang sifatnya klasik, literatur. Novel pun saya pilih ya. Aku pengennya novel yang bermutu dari penulis-penulis klasik seperti Paulo Coelho, Charles Dickens, Ernest Hemingway. Kalau Om tahu nih, Om pasti tahu lah ya. Ada Mark Twain, ya ada Shakespeare. Dalam 1 tahun nih, aku harus baca buku biografi orang-orang yang mengubah dunia. Kayak misalnya aku pengen baca buku biografinya Bill Gates. Aku pengen baca buku biografinya Thomas Alva Edison. Atau tentang presiden-presiden di dunia. Aku pengen baca buku tentang leadership. Nih Om, aku tuh sudah 2 tahun kerja. Jadi aku punya 8 tahun lagi nih. Kalau targetku 10 tahun ya kerja sama orang, aku punya 8 tahun lagi untuk mengumpulkan uang tabungan buat modal wirausaha. Nah pada saat itu aku pengen punya tabungan $2 juta Om. Aku gak mau tanggung-tanggung. $2 juta. Aku pengen punya ruang kerja pribadi di rumah yang memang aku set kamar itu untuk ruang kerja untuk aku. Ya, ada mini studionya. Lalu aku juga pengen punya mobil listrik Om. 8 tahun lagi mungkin mobil listrik sudah terjangkau ya Om ya. Aku pengen punya itu. Jadi visi aku Om jelas. Barangnya apa? Jumlahnya berapa kalau itu angka? Lengkap sekali poin-poinmu Mahe. Poin-poin visimu itu sangat detail. Pertanyaan Om nih,
Kalau gagal, bagaimana coba? Gagal ya nggak apa-apa. Kenapa takut Om? Misalnya gagal untuk sampai puncak Everest, masih lebih baik daripada buat visi yang ya gitu-gitu aja. Gampangnya kalau gagal ya tinggal dievaluasi atau direvisi ya seperti yang sekarang aku lakukan ini. Siapa tahu gagal bukan karena upaya, tapi mungkin karena visi aku sudah tidak relevan lagi. Yang aku takutkan sebenarnya ya Om, aku ini terpengaruh dengan opini orang-orang soal visiku. Soal nyinyir ya, wah Mahe nggak bisa. Itu yang aku takutkan, aku terpengaruh dengan opini orang-orang. Maka aku senang sekali hari ini Om diskusi soal visi ya. Aku mau share, aku juga pengen dengar dari Om mau cerita apa tentang visi itu. Nah, ini kan aku dapat challenge nih dari Om ceritanya. Jadi aku senang banget, makasih loh Om. Sebenarnya bukan di challenge sih, cuman Om pengen tahu detailnya kayak apa gitu ya. Lalu kenapa seperti itu? Mahe, sebenarnya menurutmu visi yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kalau betul kamu pakai poin-poin visi yang ideal dengan poin-poin itu yang seperti apa? Coba Om juga kami yang sudah tua-tua ini dikasih tahu tipsnya gimana kalau dari sisi pandang anak muda ya kayak Mahe. Sebenarnya sih aku nggak pengen ngajarin orang-orang senior ya kayak Om ya, tapi ini sharing aja sih. Gampang Om. Yang pertama ya, visi itu harus bikin kita tetap senang. Dan kita bisa memulai eksekusinya juga dengan senang hati. Yang kedua, visi juga harus jelas Om. Jelas angkanya kalau itu angka, kayak tadi saya udah bilang. Jelas deadline-nya kalau itu terkait waktu. Jelas transformasinya, kita berubah jadi apa. Kita bisa lebih apa lagi. Ya. Kalau itu terkait state of life dan juga state of mind yang aku bilang tadi Om. Bervisi menjadi kaya itu nggak jelas. Kaya itu yang kayak apa? Jadi kata kaya itu harus diterjemahkan. Lalu punya uang 2 juta dolar dalam 8 tahun. Nah itu lebih jelas. 2 juta dolar angkanya jelas dalam 8 tahun. Waktunya juga jelas. Jadi kita mau ngapain dengan visi itu menjadi lebih gampang. Kita kejarnya juga seneng. Oh setiap hari harus ada progres. Ya. Strategi kita apa? Kita sudah punya sumber daya apa untuk itu? Kalau belum punya kita harus cari sumber daya apa lagi. Ya. Nah yang ketiga nih. Aku ingat pepatah purba konglomerat Amerika. Ini mengenai impian. Impianmu itu bila diterjemahkan dalam visi harus membuat kita merinding. Ya, mungkin Om pernah dengar pepatah itu. Impian kita itu kalau diterjemahkan dalam visi ya Om, kita tuh harus merinding dengan impian kita. Kalau kita nggak merinding, biasa-biasa aja, kita nggak tergerak untuk mengeksekusinya. Ya, kita akan menjadi kendor. Kita nggak bisa gaspol karena nggak ada yang menakutkan kita. Jadi kita akan biasa-biasa aja tanggap kita terhadap visi itu. Visi yang tidak membuat kita khawatir, ya, misalnya nih visi kayak aku punya tadi itu bikin aku takut karena Om udah dengar janjiku. Menarik sekali. Pertanyaan Om, apakah orang setua Om ini masih bisa merevisi visi pribadi Om? Kenapa tidak? Kenapa visi Om yang sekarang nggak dibuat lebih poin-poin aja kayak punya aku tadi? Jadi biar Om merinding kayak aku punya mimpi ya. Tapi lihatlah, kita jadi terlecutkan Om. Aku aja ngeri sekarang karena udah ada saksi nih. Aku bilang di waktu mendatang aku pengen punya uang segitu. Nah, aku jadi terpacu nih. Aku harus bisa prove it. Aku harus bisa membuktikannya. Ayo Om. Nggak ada istilah buat visi itu sudah ketuaan. Gagasan bagus Mahe. Jadi visi pribadi baiknya jelas dan terukur ya. Jelas angkanya kalau itu angka, jelas waktunya kalau ada timeline, dan jelas hal-hal yang lebih spesifik ya. Poin-poin juga bagus. Jadi nggak harus satu kalimat panjang ya kayak yang dulu-dulu. Memang betul. Zaman sekarang ini apa-apa harus jelas dan harus terukur. Dan jangan lupa Om, bagikan visi itu ke beberapa orang terdekat yang kita yakin bisa bantu kita nih untuk jadi reminder yang mengingatkan kita
dan memberi masukan atau saran. Saya sendiri udah cerita nih sama Om. Om bisa kasih masukan buat aku nih. Kalau mulai melenceng, mulai nggak gaspol, kendor, Om bisa ingatkan aku, "Hei Mahe, ingat ya, Mahe pernah cerita mau punya duit segini, mau punya barang ini, mau jadi ini beberapa tahun yang lalu. Udah sampai di mana ya? Om harus ingatkan ke aku ya." Aku sendiri bagikan ke 5 orang ya, 5 orang terdekat. Ada keluarga, ada teman baik. Membagikan visi ke orang-orang lain itu Om belum biasa. Biasanya Om keep sendiri, takutnya nanti kalau terlalu muluk diejek, terlalu rendah diejek. Tapi Om setuju banget membagikan visi untuk tujuan supaya kita diingatkan dan kita dibantu untuk selalu on track ya. Untuk selalu on track itu yang penting. Memang Om rasa butuh humility, butuh kerendahan hati untuk berbagi. Ini loh visi aku gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa setiap orang tetap perlu bantuan orang lain. Nah betul Om, saya setuju banget. Bahkan sebenarnya bukan hanya peta jalan, tetapi bekal perlengkapan kita untuk serius bertransformasi diri. Serius untuk berubah sesuai zaman. Visi yang tidak mengubah kita, yang tidak mentransformasi kita, itu kok menurut saya kayak lamunan ya Om. Benar nggak omonganku Om? Visi yang tidak mengubah kita, tidak membuat kita terlecut. Kok kayak hanya lamunan, kayak hanya orang melamun siang bolong, ngebayangin gitu ya. Enggak, bukan itu ya. Nah, Om kan sudah aku bagi nih visi aku kayak apa. Bantu aku ya Om ya, untuk ingatkan dan bantu jaga supaya aku nggak kendor. Ya kata orang supaya Mahe tetap gaspol. Siap Mahe, siap, jangan khawatir ya. Nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya. Kita saling support supaya kita saling mengingatkan apakah kita sudah mengejar visi kita itu. Oke Mahe ya, Om thank you banget sudah berbagi. Ini teman-teman yang melihat di channel ini juga banyak belajar dari Mahe. Oke, thank you banget Mahe. Para sahabat, Anda sudah mendengar sendiri percakapan saya dengan Mahe mengenai visi. Visi yang kekinian itu seperti apa, agar tetap terjaga ya dengan penuh sukacita. Dan kita ikut bersemangat untuk mengeksekusinya. Memang hidup tidak lagi hanya bisa mengalir. Nggak bisa lagi kita, hidup mengalir saja, tampaknya nggak bisa. Saya belajar juga dari anak-anak muda bahwa hidup yang mengalir itu dikendalikan oleh tepian sungainya. Bayangkan kalau kita menjadi tepian sungai itu, kita yang mengatur di mana kehidupan mengalir. Tentu dengan rahmat dari Tuhan, dengan doa-doa kita dan kita percaya diri, kita pasti akan memiliki keberanian untuk merevisi visi kita supaya lebih terukur, lebih masuk akal, namun juga memenuhi atau refleksi dari hasrat kita. Masa depan seperti apa yang kita impikan. Teman-teman semua tetap semangat. Dalam masa yang agak sulit ini, kita tidak boleh menyerah. Mumpung ada waktu, mari kita lihat detail kembali visi hidup kita. Kita mau apa, kita ingin melakukan banyak hal apa, mencapai apa dalam hal-hal spesifik. Dan kita bawa itu dalam doa kita. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Dengan saya, Mahendra Datu. Terima kasih.